Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas perihal ciri-ciri garis tangan seseorang yang memiliki indera keenam dan mata batin tingkat tinggi yang sangat mudah untuk terbuka. Lantas apa sajakah ciri-cirinya? Untuk itu, tonton dan simak video ini hingga selesai agar segala informasi yang kami sajikan tidak menjadi gagal paham di memori pikiran Anda. Terima kasih. Setiap anak manusia yang dilahirkan ke dunia ini sudah pastilah dianugerahi dengan yang namanya indera keenam ataupun mata batin. Namun, yang membedakan di antara orang-orang ialah mengenai kemampuannya untuk mendaya gunakannya. Ada yang memang secara bawaan lahir sudah aktif atau harus melalui suatu fenomena dan ritual keilmuan tertentu, serta ada juga yang memang tidak memiliki kepekaan sama sekali. Seseorang yang memiliki bakat indera keenam dan mata batin tingkat tinggi yang gampang terbuka bisa kita lihat melalui ciri-ciri garis tangannya. Berikut garis tangan yang memiliki bakat indera keenam dan mata batin tingkat tinggi. 1. Memiliki garis melengkung di bawah jari kelingking. Garis seperti pada gambar disebut dengan garis intuisi dan hanya dimiliki oleh sedikit orang saja alias langka. Di mana jika semakin jelas dan tajam garis tersebut, maka semakin tajam pula indera keenam dan mata batin yang dimilikinya. Seseorang yang memiliki garis tangan demikian, baik pada tangan kanan maupun kiri, akan dengan mudah untuk terbuka mata batin dan indera keenamnya. Mereka yang memiliki garis tangan intuisi ini juga acap kali mendapatkan petunjuk ataupun solusi mengenai berbagai hal atau masalah melalui mimpi dan nuraninya. Garis intuisi tersebut selain berhubungan dengan spiritual dan supranatural, juga berperan sebagai alat ukur sebuah kesuksesan. Garis intuisi tersebut sangat berperan dalam ketepatan seseorang untuk mengambil suatu keputusan penting, termasuk di dalamnya keputusan penting dalam pekerjaan ataupun bisnis, dan keputusan yang mereka lakukan biasanya sangat tepat. Seseorang yang memiliki kombinasi antara garis kepala dan garis intuisi yang jelas, maka maknanya ia memiliki bimbingan spiritual yang bagus. Feelingnya juga sangat kuat dan sering menjadi kenyataan. Lalu apabila terdapat tanda bintang pada garis intuisi di bagian bawah seperti pada gambar, maka artinya memiliki bakat untuk menjadi pakar metafisika yang handal dan sukses. Kemudian, jika memiliki tanda silang di bagian tengah garis intuisi, maka artinya orang tersebut gerbang gaibnya mudah terbuka, sehingga mengakibatkan gampang kesurupan. Sekali lagi kami tegaskan, tanda tersebut adalah tanda silang, bukan tanda bintang. 2. Memiliki garis tangan mata peonik di bagian jempol. Posisi jempol yang ada mata peoniknya tersebut bukan pada bagian pangkal jempol, melainkan beberapa senti di atas pangkal jempol. Makna jika seseorang yang terlahir dengan tanda tersebut adalah memiliki sensitivitas yang tinggi. Tubuh dan inderanya mampu menangkap tanda-tanda dari alam semesta dan memprosesnya menjadi suatu informasi atau firasat. Mereka yang mata peoniknya terbentuk dengan jelas dan sempurna, maka akan mampu untuk menangkap residual energi di tempat-tempat tertentu. Residual energi tersebut bisa berupa penampakan sosok ataupun suara-suara yang terkesan mistis dan tidak jelas sumbernya dari mana. Misalnya seperti suara gamelan, suara orang wayangan, suara deber ombak, dan lain hal sebagainya. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa panca indera dan mata batinnya sedang berada di persimpangan dimensi, yaitu antara dimensi manusia dan dimensi alam gaib. 3. Memiliki garis tangan cincin Solomon pada jari telunjuk. Cincin Solomon ini terletak beberapa senti di bawah pangkal jari telunjuk, jadi bukan pada pangkal telunjuknya. Garis tangan cincin Solomon menandakan bahwa pemiliknya adalah orang yang sangat simpati terhadap perasaan orang lain. Indera keenam ataupun mata batinnya lebih condong dan sensitif dalam membaca isi pikiran dan sifat-sifat orang lain. Bahkan dengan orang yang baru pertama kali bertemu akan dengan sangat mudah diketahui sifat berserta karakternya. Pemilik cincin Solomon ini akan mudah mengetahui apabila ada orang yang sedang berbohong kepadanya. Dan selain itu, mereka juga memiliki simpati dan empati yang sangat tinggi. 4. Memiliki 4 ruas pada jari kelingkingnya.
Mereka yang memiliki 4 ruas pada jari kelingkingnya, maka biasanya memiliki kemampuan alami sebagai peramal yang handal. Sebab prediksi-prediksinya kebanyakan tepat dan menjadi kenyataan. Ruas 4 pada jari kelingking juga menandakan bahwa seseorang tersebut mudah dalam mendapatkan jalan keluar dari setiap permasalahan hidupnya. Selain itu, ruas 4 pada jari kelingking juga menunjukkan kemampuan atau bakat dalam bidang apapun yang sedang digelutinya. Sehingga jika dirinya mau ulet dan fokus, maka akan dengan sangat mudah untuk mencapai kesuksesan. 5. Adanya tanda segitiga di ujung jari telunjuk. Tanda segitiga yang terletak di ujung jari telunjuk juga merupakan suatu hal yang langka. Karena tanda ini di banyak kepercayaan dianggap sebagai lambang spiritual tertentu. Seseorang yang memiliki tanda ini akan menunjukkan ketertarikannya dalam dunia spiritual serta supranatural. Sebab ada suatu dorongan dalam dirinya yang menuntut untuk mengetahui segala sesuatu yang tidak diketahui. Orang Mesir kuno bahkan percaya bahwa tanda segitiga di ujung jari telunjuk tersebut hanya dimiliki oleh keturunan dari pendeta sakti yang mampu membuka portal gaib pada zaman dahulu. Namun, jika tanda segitiga tersebut terletak pada jari manis di ruas yang kedua, maka maknanya adalah orang tersebut memiliki sifat spiritual serta religius yang tinggi. 6. Memiliki beberapa garis-garis sejajar pada ujung jari kelingking. Bagi mereka yang memiliki tanda ini, energi dan daya mata batin serta indera keenamnya akan terakumulasi menjadi suatu kemampuan ataupun kekuatan gaib. Misalnya adalah kemampuan untuk penyembuhan, penerawangan, dan lain hal sebagainya yang bersifat supranatural. Namun, satu hal yang perlu diketahui adalah kemampuan tersebut perlu diasah dengan baik agar bisa didayagunakan dan bisa dikendalikan. Baiklah sahabat, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.